apa namanya, Google itu kan misalnya main bisnisnya itu di search engine-nya ya. Mungkin kita banyak tahu pertama dari search engine dan revenue Google juga banyak dari search engine. Nah, apakah memang revenue search engine ads dari produk search engine-nya dari ads-nya. Nah, apakah itu kan benar itu ya vital banget produk search engine ini. Nah, apakah ada kayak prestige sendiri untuk masuk ke produk search untuk jadi bagian tim dari search engine tersebut? Yang pertama itu, yang kedua, apakah ketika kita misalnya pengen masuk ke tim search engine itu, apakah kita bisa langsung masuk atau ada interview lagi? Biasanya kalau internal dia nggak ngelihat, nggak nginterview lagi, cuma dia bisa lihat track record kita selama ini. Kalau internal, jadi dia tahu kan kalau misalnya selama di tim saya selama ini kerjanya bagus, ya mereka tertarik gitu rekrut saya masuk. Cuman kalau nggak bagus, mungkin tim-tim yang unggulan gitu malas sih. Ya, jadi bebas pindah itu maksudnya ya kalau ada tim yang menerima. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, dulu. Bahasa pemrograman di Google apa aja sampai sekarang? Nah, bahasa yang digunakan apa? Yang kamu gunakan dalam apa? Sehari-hari Java. Pakai Java ya? Jadi mungkin kan company yang besar cenderung arahnya ke Java atau C++ itu karena lebih maintainable dibanding kalau startup biasanya suka PHP sama Ruby ya. Belum pernah. Kalau interview sendiri itu pakai bahasa apa tuh? Ngerjain soal ini? Malah C#, karena waktu itu sebelum Google saya kerja di Zomato, itu seharian pakai C#, jadi saya paling pakai C#. Dan yang interviewnya dia Java engineer sih, cuman C# sama Java kan beda-beda tipis, jadi dia nggak masalah. Apakah ketika interview itu ya, balik lagi interview tadi ya, pas ngobrol tentang interview, apakah diwajibkan untuk dikasih pilihan bahasa-bahasa tertentu, atau misalnya sekarang saya desainnya Ruby nih, teman-teman misalnya ada Python, ada PHP gitu. Apakah misalnya PHP atau Ruby bisa pakai PHP atau Ruby, atau harus diwajibkan pakai Java atau pakai? Jadi dia nanya sih sebelumnya, jadi comfortable pakai bahasa apa, dia coba cocokkan kalau ada gitu. Kalau ada interviewer yang available dan bisa bahasa itu, kalau enggak mungkin dia bakal coba pakai bahasa yang lain. Misalnya kayak saya C# kan tuh Microsoft kan, kalau di Google paling nggak ada gitu, paling cuma segelintir gitu yang tahu C#. Jadi dicocokin ke Java. Tapi kalau yang standar kayak Java, C, Python itu banyak. Yang lain kayaknya yang paling banyak, yang paling populer ya kayak 4 lah, sama Go. Oh, Go ya. Berarti 1 Java, 2 C++, 3 Go, Python. Ya, tapi nggak terlalu masalah kalau biasanya itu bisa nggak terlalu big deal. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, kira-kira sekarang yang produknya lagi hot di Google apa nih? Istilahnya benar-benar si Sandy sama Larry ini benar-benar naruh tim banyak di sana, fokus di sana, research development di sana supaya biasanya kan financial. Kadang-kadang ya salah satu yang bikin masalah juga kadang-kadang, jadi udah tahu di kantor gitu diceritain kalau bakal ada produk ini, cuman confidential, please do ya, tell people outside Google, jadi nggak bisa ngomong. Kalau nggak salah I.O. minggu ini Google I.O. jadi di situ bakal siapa tahu kita bisa tahu duluan. Nah, itu kalau sebut di sini ntar kerjanya dipecat lagi. Kalau itu deh, kalau produk yang hot nggak boleh kasih tahu. Kalau produk yang mau ditinggalin Google apa? Ya sama aja. Tapi kalau penasaran ya nonton aja Google I.O. Kalau nggak salah kamu sih. Google I.O. biasanya nggak jelasin produk yang mau ditinggalin, biasanya produk. Ya kalau nggak diselamin ya aja ditinggalin. Ya, silakan aja. Di situ ya. Kalau baca ulasan dari media biasanya kan pada heboh. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini asisten saya. Google masih develop Android belum? Apa masih develop Android ya? Pastinya. Nah, inisial yang mau keluar itu apa? Apa? Oh, inisial namanya. Nama brandnya. Ya, nama brandnya. Nama apa? Nama makanan ya? Makanannya klepon apa? Klepon. Klepon.
Biasanya sih nggak di habis kan Udah ya? Kalau ini ada. biasanya itu nggak mungkin karena takut bocor jadi biasanya kami juga tahu ketika udah diberita juga. Yang lollipop itu kan di kantor ada kayak patung gitu tapi ditutupin dulu terus undang iklan media juga Perang injen ya. Siapa tahu bisa buat status di Facebook ya. Saya tahu gitu. Gua trotoar. Itu kan gampang banget bocor ya. Misalnya semua sekolah dikasih tahu rekennya lollipop. Ya, salah satu ujian bocor ketahuan. Mungkin mereka nggak ngasih tahu dulu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, biasanya di Google itu misalnya setahun itu dapat cuti berapa hari? Tergantung senioritas. Senioritas ya. Kalau saya junior programmer gitu. Jadi kira-kira rata-rata. Kalau junior kan kurang dikit kalau udah semua. Mungkin pertanyaan saja saya coba lebih simpel. Kayak saya Google itu kan di Mountain View ya. Nah Mountain View sama Silicon Valley itu hubungannya apa sih? Di gimana penjelasannya sebenarnya? Yang kalau agak bingung lihat di beta. Ya, kadang-kadang bingung juga buat orang yang dari luar. Jadi Mountain View itu kota kecil. Jadi Silicon Valley itu nggak ada kota besarnya, cuma rangkaian kota-kota kecil. Yang pusatnya itu mungkin awalnya itu Stanford University itu dalam Silicon Valley di Palo Alto. Terus karena makin nyebar, Mountain View itu lumayan banyak juga. Dan area semuanya ada mungkin sekitar belasan kota disebut Silicon Valley. Itu banyak. Dan kalau lebih luas lagi ada namanya San Francisco Bay Area. Itu San Francisco, Silicon Valley dan banyak area di sekitarnya. Di satu kompleks gitu ya? Ya satu mungkin kayak kabupaten kali ya. Kalau jadi kita pengen buat Jogja Digital Valley ya kan, Toncat Valley ya, Kentungan Valley. Silicon Valley itu beberapa kota, jadi mungkin beberapa kota gitu. Ya mungkin seluas kira-kira seluas DIY ya, mungkin lebak-lebak. Nggak nyampe lah, mungkin salah satu kabupaten DIY. Kalau kayak hotspotnya kayak tempat startup yang baru ini biasanya di apakah di Mountain View juga atau di kota lain? Kan sama-sama Silicon Valley. Jadi kayaknya ada Twitter, ada dua pusat sekarang ini di yang di daerah itu ya di San Francisco karena anak muda kayaknya suka hidup di San Francisco main. Kotanya San Francisco itu kotanya gitu. Kotanya banyak hiburan gitu orang anak muda dan saat pusatnya itu lagi ya di sekitar Mountain View karena dekat dengan komuni besar jadi bisa merekrut orang dan dekat dengan lulusan Stanford jadi banyak lulusan Stanford bikin perusahaan baru di San Francisco di Mountain View. Nah itu pertanyaannya total ada berapa orang Indonesia sih yang ada di Google Silicon Valley itu? Orang Indonesia yang siswa? Kalau lihat-lihat biasanya di situ tiap bulan mungkin ada ketemuan gitu orang Indonesia. Kalau lihat yang datang mungkin kira-kira sekitar 20 sampai 30 dari sekitar mungkin 20.000 ya. Jadi kayak setetes air di lautan. Satu per mil. Satu mil. Ada apa yang mau tanya sebelumnya Mas Del Muslim nggak? Iya. Ya, itu Muslim. Mau tahu gimana di sana ada musola nggak? Terus suasana lebar apa? Puasa gimana? Alhamdulillah di situ kulturnya terbuka banget gitu. Jadi kalau sering baca berita Amerika ketemu anti muslim gitu pengalaman saya justru sebaliknya. Kalau di Silicon Valley ini terutama ya orang lebih bebas terbuka dengan budaya lain. Jadi nggak pernah kena masalah sholat. Jadi di kantor malah ada ruangan quiet room. Nggak bisa disebut musola kan masa ini. Jadi quiet room yang bisa dipakai untuk orang istirahat bisa kita pakai untuk sholat. Kalau jemaah juga bisa. Kalau jumatan juga tidak masalah, bisa tinggal permisi ya bareng-bareng teman naik mobil ke masjid bisa. Dan soal makanan juga dari kafenya itu menyediakan makanan halal. Jadi bukan cuma nggak no pork, tapi emang dagingnya bisa beli sebagian ya, nggak semua kafe, tapi beberapa kafe ini jadi dagingnya
puasa juga, dan di situ puasa berat sih sebenarnya, karena musim panas. Ini sahur jam 4 sampai jam 8 malam. 16 jam. Ya, sekitar 16 jam. Jadi, tapi dari company nyediain kurma gitu, jadi tapi jam 8 kan kemalaman. Jadi biasanya pulang ambil kurma dulu gitu. Terus salah satu ada buka bersamanya gitu. Bukan tiap hari, maksudnya salah satu harinya biasanya company ngadain buka bersama, bisa datang semua muslimnya. Terus yang non muslim juga boleh, kalau mau nyoba puasa silakan. Terus buka bareng. Jadi nggak masalah kalau soal kebebasan beragama di Silicon Valley lumayan, orang lumayan menghormati perbedaan. Karena saya bingung sih, karena di daerah Silicon Valley kami itu istilahnya sebagian besarnya well educated gitu, jadi edukasinya tinggi-tinggi ya, jadi sangat menghormati. Dan secara ideologi juga mereka lebih terbuka gitu. Beda, mungkin nggak sama dengan daerah Amerika lainnya, cuman kalau di Silicon Valley memang sebagai muslim nggak terganggu. Malah yang lainnya kadang-kadang lagi jalan juga ada masalah itu. Oke, jadi masalah apa namanya, kalau yang mau masuk dulu itu misalnya yang muslim jangan khawatir, jadi kalau bisa beragama di apa namanya disediakan fasilitas dan juga fleksibel. Mungkin ada yang lain tanya? Kan di Google itu kan di beberapa tim, di Google Shop-nya itu kan pasti punya tim dan punya seorang desainer. Ada kenalan desainer nggak? Kalau desainer buat tim saya sih ada. Ada ya, oke. Nah itu kerjaan desainer yang di bagian Google Shop itu apa? Oh, Soalnya dari dulu sama aja gitu. Dari dulu apa blank space gitu kan, terus ada sosmed ya. Kan sekarang udah macam-macam, ada knowledge box gitu, dan Itu kira-kira ini desainer kan kerjanya dikasih gitu, ada Google gitu ya. tapi kan tujuannya biar bisa menjawab pertanyaan user. Jadi kalau dulu cukup misalnya pengen tahu punya Barack Obama, isinya cuma link. Kalau sekarang ada Barack Obama umur segini, lahir di sini, Amerika tahun 40 sekian ya, ada gitu. Jadi, Tapi kalau desainer Google Search seperti apa ya nggak tahu, bukan tim saya. timmu desainernya berapa orang? Dari total berapa orang? Mungkin sekitar di bawah hampir 10 mungkin. Hampir 10 ya. Itu dari tim besar. Dari 100-nya itu ya. Mungkin juga 20%. Enggak 10. Enggak 10. Ya mungkin. Hampir. Oke, ada pertanyaan lain, mungkin ada desainer yang lebih ya mau Mas? Google nge-hire orang yang expert di bidang SAS atau SCSS dan CSS sebagainya. Untuk frontend-nya ya? Frontend apakah Google nge-hire frontend engineer? Ya pastinya, kalau nggak saya ngerjain website. Pastinya. Tapi itu ada tiap hari atau rentang waktunya tertentu? Tiap hari, pasti ada yang mesti dikerjain. Yakin? Saya juga main sering ngerjain frontend. Jadi Oh iya. banyak. Ya di Google tuh saya baca artikel, saya research dulu sebelum interview tadi. Jadi untuk apa di Google.com-nya ini kan ada blank space-nya itu ya. Kalau Google taruh satu ad saja, itu sebenarnya Google bisa dapetin apa namanya uang 10 sampai 100 juta dolar gitu. Jadi ketika Google nggak naruh ad di situ, artinya Google kehilangan revenue seperti itu. Artinya Google istilahnya menampilkan apa yang sekarang ada blank space cuma search bar itu pasti ada istilahnya tujuannya. Kalau tujuannya cuma cari duit ya taruh ad saja banyak gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, mau Mas. Jadi pilihan desa itu misalnya bisa kerja atau mungkin Kenapa? Apakah Awalnya harus- bisa kerja dan bisa menghasilkan. seberapa susah itu dapetin bisa kerja? Bisa kerja. Sekarang bisa kerja itu lagi lumayan langka, maksudnya lumayan high demand di Amerika. Jadi kebanyakan
tiap tahun itu kuotanya kan sekarang ini kuotanya habis tiap tahun. Jadi akan kalau dari beberapa tahun sebelumnya itu ada loteri. Jadi kayak dipilih secara acak yang dari misalnya sekian ratus ribu pendaftar ada 60.000 yang diterima sekitar situ. Jadi ada beberapa teman saya itu pertama ada yang satu keterima di Amazon tuh, ada kelas sebenarnya temannya Ivan. Dia kan Amazon di US ya pertama ya. Cuman dia nunggu sampai 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya biasanya dia udah diterima kerja. Ya cycle-nya setiap tahun. Jadi kalau company yang punya kantor di tempat lain misalnya Google, Facebook itu biasanya ditempatin di negara lain dulu. Nanti coba lagi tahun berikutnya. Atau kalau betah di negara lain juga boleh. Ada teman saya di ya itu ada Amazon Kanada, ada juga yang misalnya di Jepang gitu atau di UK gitu. Jadi biasanya karena kadang-kadang nunggu visanya itu lama banget. Ada yang mungkin sampai 1 tahun, ada yang mungkin lebih dari 1 tahun. Iya itu lebih dari 1 tahun. Jadi Quora ya, teman ada yang di Quora juga itu nunggu visanya itu lama banget. Ya kalau semacam Quora nggak ada kantor di negara lain, jadi terpaksa nunggu. Ya. Kalau seperti Facebook biasanya ditempatkan kalau Google ditempatkan di kantor cabang negara lain gitu ya. Ketika nanti nunggu misalnya balloting, jadi kita diundi nasib kita itu apakah kita dapat bisa kerja apa enggak, karena kompetitor kita mungkin ada 100.000 atau jutaan orang dari negara selain US sampai ratusan ribu ya. Ratusan ribu dari negara lain yang pengen masuk ke US untuk dapat visa kerja. Cuman saya kuotanya cuma 1.000 atau 2.000, artinya harus diundi terus setiap tahun siapa yang ikut. Kalau kerjaan remote ada nggak? Ini aku pengen Google ya, cuma aku pengen Jogja gitu, bisa nggak? Kan Google nggak ada di Jogja, adanya Jakarta cuma marketing office, bisa nggak? Kayaknya nggak encourage, biasanya nggak encourage. Cuman soalnya gini, kan perlu koordinasi dengan teammate. Kalau remote itu kan susah. Kan ada Google Hangout. Itu namanya ada frictionnya juga. Kalau yang kan misalnya yang pengen diskusi harus janjian dulu atau gimana. Kalau di sebelah kan tinggal tanya gimana gitu kan. Jadi yang encourage itu biasanya nggak remote, tapi di consider case by case basis, cuman jarang. Jadi emang di encourage untuk datang fisikal gitu ya? Ya karena biar bisa diskusi langsung. Walaupun ada hangout kan beda kan, kalau diskusi harus nelfon dulu tanya dia lagi kosong atau ya kalau lagi ada terus langsung itu kan lebih cenderung kita lebih suka diskusi kalau ada pertanyaan lain? Bukunya udah keinget juga tuh. Belum ya? Mungkin kalau masih nggak ingat nanti saya mau dia. Terus namanya tips and trick untuk itu supaya berhasil bisa kerja di Google. Kemudian ada yang tertarik bisa dari desainer atau dari back end atau dari front end atau dari marketing, apa itu? Selain yang menjawab technical dengan benar. Ini mungkin ada banyak cara untuk biar di Indonesia. Misalnya kalau aktif di pertama punya kenalan yang kerja di Google dan pernah kerja bareng dia. Misalnya kalau aktif di open source sebenarnya ada kolaboratornya dari Google, mungkin dia bisa kasih reference, itu bagus kalau kayak gitu. Atau apa lagi? Tips lain mungkin seperti saya suka ikut competitive programming semacam kampanye, terutama Google Project ya, karena Google sendiri ngadain dan dia aktif melihat partisipan. Mungkin kalau suka ikut itu kemungkinan jadi di email mereka. Dan itu maksudnya nggak makan waktu kok, cuman paling sekali satu ronde itu cuma sejam 2 jam dulu, nggak bisa dan bisa langsung di komputer masing-masing, nggak perlu datang. Kalau di sini ada yang punya misalnya yang punya portfolio atau project gitu misalnya, pengen masuk Google, bisa nggak kita tolong kamu untuk referensi teman-teman di sini? Nah, masalahnya kalau belum pernah kerja bareng itu saya juga nggak bisa nyebutin apa-apa gitu. Saya nggak bisa muji-muji gitu, kecuali mau forward aja bisa ya, forward email gitu ya. Forward mungkin bisa, cuman nggak gitu bermanfaat kalau cuman forward. Ya yang manfaat ya testimoni lah. Ya kalau bisa ada teman yang bisa ngasih testimoni itu bagus. Karena ada kenalan di Google yang bisa ngasih testimoni mengenai performa atau mengenai pernah kuliah bareng itu. Ada pertanyaan lain?